Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. La haula wala Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma barik wa sallallahu wa sallam Muhammadin rasulullah wa ummatin wa syarrul billahi wa Muhammadan wa innaka la tuqimul mi'ad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Masyaallahu kan wa ma lam yasa' lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rahmat yang telah dikaruniakan kepada kita dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Tentunya kita sebagai hamba Allah harus bisa mengisi dan menghiasi hari-hari ini, hari-hari selanjutnya, yaitu penuh dengan beramal soleh, penuh dengan beribadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini khatib berdiri di atas mimbar ingin berwasiat. Tentunya wasiat ini khusus untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya. Nasihat itu diantaranya adalah nasihat takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekalah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nasihat yang kedua adalah tentang bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid." Wa it ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kamu telah memaklumkan, telah memberikan pengumuman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mengkufuri nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih sekali. Jika mengkufuri nikmat Allah, azab itu bisa diturunkan di dunia dan bisa lebih-lebih di akhirat nanti. Dampak daripada orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah akan mendapatkan dosa yang sangat besar, yaitu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat keras. Dampak yang kedua adalah mereka akan menjadi sombong. Bayangkan kalau mereka merasa pintar dengan kepintarannya, mereka merasa pandai dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka merasa bisa memiliki sesuatu, kepintarannya, kecerdasannya, tidak ada campur tangan Allah sedikit pun. Mereka sangat sombong sekali. Coba perhatikan di luaran sana, banyak orang-orang yang sombong, itu akibat atau dampak orang-orang yang tidak mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak orang-orang yang tidak bersyukur yang selanjutnya adalah mereka tidak akan mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan hidupnya. Mereka merasa gelisah, mereka merasa kurang akan pemberian Allah. Harta yang dimiliki miliaran, jumlahnya banyak sekali, tapi mereka masih merasa kurang. Dan anaknya justru malah menjadi malapetaka dan sebagainya. Dalam hidupnya tidak akan mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan. Dan dampak selanjutnya adalah mereka akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantaranya wasiat khatib, yaitu pertama tentang ketakwaan dan yang kedua tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak bersyukur? Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasha." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Kita yang hari ini masih diperkenankan oleh Allah, diberi kesempatan berdiri di muka bumi Allah ini, kita bisa bercocok tanam. Sebagai petani bisa menanam apa saja. Kita bisa bermaesah, kita bisa berusaha, dan kita tentunya untuk mengisi hari-hari itu
seperti yang khotib sampaikan, menghiasi hari-hari ini penuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menghamparkan bumi yang begitu luas, diberi kesehatan. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melupakan dengan nikmat itu. Yang pertama adalah nikmat sempat, dan yang kedua adalah nikmat waktu. Nikmat sehat yang Allah berikan tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya lapang, waktunya banyak sekali, tapi tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dikatakan sangat rugi, yaitu orang-orang yang sangat rugi melupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a binaa'a, dan langit itu sebagai atapnya. Allah telah menghamparkan bumi untuk kita berpijak, untuk kita berdiri, untuk kita berusaha, untuk kita beribadah, dan Allah memberikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah telah menurunkan air hujan dari langit itu. Fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum, dengan air hujan itu bisa menumbuhkan buah-buahan yang begitu banyak sebagai rezeki untukmu. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin menyampaikan bahwa mari bersama-sama kita melihat anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung-gunung, Allah menciptakan lautan yang begitu luas membentang, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan udara. Semua itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Coba perhatikan, kalau kita tutup mulut, tutup hidung kurang lebih 1 menit atau 2 menit, apa yang kita rasakan? Tentunya kita tidak akan bisa bernapas, tentunya kita akan merasa susah. Itu merupakan udara yang Allah berikan kepada kita, ini merupakan sumber kehidupan. Coba kita renungi, lautan yang begitu luas membentang, ikan yang ada di lautan itu berapa hari kita nikmati, kita konsumsi. Kalau kita pagi-pagi berjalan di pasar ikan misalnya, di situ berbagai macam ikan ada di situ. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, kesejahteraan manusia. Allah memberikan sinar matahari. Bayangkan kalau sinar matahari itu tidak bersinar selama 1 bulan. Apa yang kita lakukan? Berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk menyalakan supaya kita mendapatkan cahaya? Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan air yang turun dari langit. Air itu turunnya rapi, turunnya merasa lembut sekali. Coba kalau air hujan yang turun ke bumi ini turunnya besar-besar, maka akan menjadi malapetaka. Akan rumah-rumah kita akan menjadi rusak, tanaman-tanaman akan menjadi rusak. Beberapa tahun yang lalu saya ada di kampung, ada hujan es yang sangat besar lah. Nah, padi yang seharusnya sudah seminggu lagi akan panen, begitu terkena hujan es itu, maka padinya rontok seketika. Tidak ada sisa, sisanya hanya sedikit sekali. Maka ketika itu para petani ada yang menangis, ada yang pingsan, dan lain sebagainya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang Allah turunkan kepada kita hari ini secara teratur. Hujannya, airnya bersih. Itu air hujan itu bisa dikonsumsi, Pak. Bisa diminum air hujan itu. Airnya bersih, airnya bagus, turunnya secara teratur. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, misalnya kita berjalan di sebuah pegunungan yang sangat indah. Di situ ada tanam-tanaman wortel, ada tanam-tanaman kol, ada sawi, ada kentang dan sebagainya. Itu merupakan kita hidup di bumi ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah berikan dengan kenikmatan. Nah, maka Allah memberikan angin atau udara ini. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-Hijr.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsalna riyaha lawaqika, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Tuh bayangkan, angin yang Allah turunkan, Allah jalankan angin udara itu pada malam hari atau siang hari atau pagi hari, ternyata angin itu untuk mengawinkan antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain. Akhirnya menjadi misalnya bunga-bunga yang wangi, ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga anggrek, ada bunga macam-macam. Masya Allah. Buah juga seperti itu. Dengan angin itu Allah mengawinkan. Misalnya kita memperhatikan tanaman melon, tanaman semangka, tanaman apa saja. Tiba-tiba kalau kita konsumsi waktu masih kecil, masih muda, rasanya tidak enak. Begitu sudah masak, rasanya manis sekali. Ternyata itu Allah menurunkan angin, yaitu antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain itu bisa berkembang biak, bisa masak, bisa matang. Coba kita rasakan melon yang super, rasanya begitu nikmat sekali. Siapakah kira-kira, pernahkah kita membayangkan siapakah yang memasukkan gula atau madu ke dalam melon itu? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika saya menanam cabai di kampung. Cabai itu sorenya warnanya hijau. Warnanya hijau kehitam-hitaman. Begitu paginya dilihat, cabai itu merah semuanya. Coba kita pernahkah membayangkan siapakah kira-kira yang mengecat cabai itu? Tentunya kita tidak akan bisa. Cabai segitu banyak menjadi merah semua. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan karunia kepada kita. Nah, Allah telah memberikan karunia kepada kita ini, tentunya kita syukuri bersama-sama. Saya bacakan beberapa ayat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aitumul ma'alladzi tasrabun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum itu? A'antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkan dari awan ataukah kami yang menurunkan? Coba kita perhatikan. Kalau sekiranya mata air, sumber-sumber di rumah kita ini menjadi asin, bisakah kita merubah menjadi tawar, menjadi segar, sedap diminum, enak diminum? Tentunya kita tidak bisa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan menjadikan asin semua. Tapi kan hari ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Air yang jernih bisa diminum, bisa dikonsumsi. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta dan berdosa. Siapakah orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang berdusta itu? Yasma'u ayatillahi tutla alaihim, yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, summa yusirru mustakbiron, mereka itu akan menjadi sombong. Itulah orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang berdusta. Ka'alam yasma'ha, mereka itu seolah-olah tidak mendengarkan, padahal ayatnya dibacakan supaya orang itu ingat kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dari orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala qala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abror ya azizu yang ghafar wa sallallahu ala Muhammadin wa ashabi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.